Hai semuanya, balik lagi di tutorial AngularJS. Sekarang kita lihat gimana bikin templating di AngularJS. Jadi misalnya kita punya kode yang bakal kita pakai beberapa kali di halaman yang berbeda ataupun di halaman yang sama, kita bisa pakai sistem templating di AngularJS. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan ng-include. Jadi contohnya gini. Misalnya kita punya H1 di sini, jadi anggap ini header full sama menu misalnya, tapi saya cuma tulis teks di sini. Sekarang di browser kita punya H1 ini, selamat datang. Lalu anggap kita punya satu halaman lain, saya akan kasih nama index2.html. Lalu kita mau di index 2 ini juga ada H1 juga yang namanya selamat datang. Selamat datang. Lalu ada konten yang berbeda biar kita bisa ngebedain ini index 2. Jadi sekarang kita bisa lihat di index 1 dan index 2. Kalau saya ketik index 2 HTML di sini, kita akan lihat selamat datangnya sama, cuman kontennya berbeda. Jadi kita mau naruh selamat datang ini di satu halaman lain, nanti tinggal kita pakai sistem templating di AngularJS, jadi kita nggak usah nulis kodenya berkali-kali. Tentu contohnya ini simple, cuma teks, tapi nanti pada aslinya teman-teman bisa bikin buat sidebar, bisa bikin buat header atau footer. Intinya sesuatu yang teman-teman bakal pakai berkali-kali. Jadi kita save dulu kode yang mau diulang-ulang ini, saya cut di sini. Lalu kita bikin halaman baru, di paste. Kita bikin halaman baru, misalnya namanya header.html. Di save di root yang sama. Lalu header.html ini mau kita panggil di sini. Caranya gimana? Kita tinggal pakai yang namanya ng-include. Kita taruh di dalam div atau dalam tag apapun. Lalu teman-teman tinggal pakai ng-include di sini. Lalu ditulis sama dengan URL-nya. Lalu teman-teman perhatiin, meskipun saya udah tulis tanda kutip di sini, kita masih butuh satu tanda kutip lagi. Jadi kutip 1 di dalam kutip 2 ini, karena dia tipenya string. Jadi kita tulis di sini filenya header HTML yang mau kita masukin. Hal yang sama kita masukin juga di halaman lain kita. Seperti ini. Jadi sekarang kalau kita refresh halaman yang kedua, maaf. Tentu saja di halaman kedua ini saya belum pakai Angular sama sekali. Perhatikan bedanya sama yang pertama. Kalau kita ke pertama, kita udah lihat yang ini. Selamat datangnya udah muncul. Tentu saya harus pakai semua sistem Angular ini. Di pertama buat pakai ng-include-nya. Jadi saya tinggal tulis slash body di sini. Seperti itu. Jangan lupa ditutup HTML-nya biar lebih rapi, seperti ini. Jadi sekarang kalau saya ke halaman 2, kita ketik di URL index2.html. Coba saya lihat di halaman kedua, kita ada masalah di mana. Sepertinya saya harus memindahkan semua script saya. Seperti ini. Sekarang kita refresh, dia sudah di sini. Jadi dia sebenarnya nggak butuh controller kita, dia cuma mau kita adain si test app ini, modul Angularnya. Seperti ini. Jadi teman-teman lihat, kalau kodenya ini juga sudah berulang, teman-teman bisa nyimpan semua kode di bawah ini di satu halaman lain. Misalnya dikasih nama footer.html, lalu nanti tinggal dikasih prinsip yang sama dengan ini. Jadi itu cara pertama. Kita udah lihat teknik ini bekerja, jadi saya akan tutup yang kedua biar kita fokus ke satu halaman. Jadi sekarang kita mau lihat alternatif lain. Keuntungannya tentu ini lebih mudah dibaca, tapi kekurangannya dia ketika halaman kita
kita coba panggil dari server, dia bakal nge-load semua halaman ini untuk pertama kali, kecuali yang ada ng include-nya. ng include sendiri bekerja seperti Ajax, jadi nanti setelah semua selesai di loading, baru dia coba manggil halaman yang ada ng include ini. Jadi nanti meskipun cuma 0,00 berapa second, tapi di rendernya bakal sedikit terlambat. Untuk itu ada alternatif lain. Jadi ada yang namanya custom directive. Penulisan custom directive ada dua. Saya kasih komentar di sini. Jadi ada yang namanya custom directive. Custom directive juga kita pakai buat templating. Jadi custom directive ada dua. Yang pertama elemen, cara penulisan elemen. Yang kedua cara penulisan atribut. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama buat elemen, kita tinggal tulis seperti di XML. Misalnya saya kasih nama header seperti tadi sebelumnya. Jadi tinggal tag seperti ini. Biar nggak terganggu sama tag HTML, karena kita juga punya tag HTML header, kita kasih nama lain yaitu title misalnya. Pastikan di bagian penutupnya juga header title. Lalu sekarang kodenya harus kita tulis di bagian script ini. Jadi kita sudah punya tes, aplikasi tes ini yang kita deklarasiin di sini lewat modul tes app. Kita sekarang panggil directive-nya di sini, test.directive. Lalu ada dua parameter. Yang pertama namanya, teman-teman lihat cara penulisannya di sini header title dengan slash, tapi Angular cukup pintar. Kita bisa tulis camel case di sini, dia otomatis bakal nge-convert yang ada dash-nya tadi, yang ada stripnya. Camel case itu yang tulisannya lebih gede besar di tiap beda kata. Jadi kita nggak perlu dash lagi di sini, dia otomatis sudah tahu kalau header title ini ngacu ke sini. Itu parameter yang pertama. Lalu parameter kedua, fungsi kosong. Kasih jarak. Lalu kita mau mengembalikan nilai. Apa yang mau dikembaliin, yaitu halamannya. Jadi kita tulis template URL, link yang ini tadi, header.html. Lalu ada satu tambahan lagi, kita harus nentuin tipenya. Kita tahu, kita pakai tipe yang pertama yaitu elemen, jadi kita pakai huruf E. Kita tulis restrict untuk tipenya. Teman-teman ketik E, jangan lupa koma, karena kita punya dua hal di sini. Ini yang pertama, tapi yang kedua kita nggak perlu koma di bagian akhir. Kita save dulu, kita pindah ke browser. Kita mau ke halaman index yang pertama, jadi kita bukan mau di index yang kedua. Kita refresh. Kita lihat selamat datang saya sekarang sudah ada. Jadi tetap sama. Sekali lagi ini cara custom directive, ini yang pertama. Yang kedua kita bisa pakai cara atribut. Atribut kita bisa bungkus di satu div. Jadi kalau teman-teman mau H1, H2 bebas, cuma karena kita tahu div ini kosong, nggak ada arti optiknya, jadi kita bisa pakai div. Caranya sendiri sama, tinggal dia sebagai atribut. Kalau atribut kita tulisnya di dalam tag seperti ini. Kita nggak perlu tag penutup. Lalu yang perlu diganti hanya modenya saja, yang tadinya elemen menjadi atribut seperti ini. Saya save, lalu kita pindah ke browser. Hasilnya sama, kita tetap bisa melihat selamat datang ini. Jadi nanti anggap teman-teman punya beberapa halaman yang pakai header title ini. Kalau teman-teman mau ngelakuin perubahan, teman-teman tinggal ke satu halaman ini, lalu tinggal bagian ini saja yang diubah, nanti sudah otomatis di semua halamannya bakal berubah. Itu dia cara templating di AngularJS. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya.